Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdullah yang paling ganteng dan sangat memprihatinkan. Oke, seperti biasa saya mau berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi pengalaman ya. Saya akan menceritakan tentang mata ya. Mata kegunanya untuk melihat ya. Tapi mata juga tanpa cahaya tidak bisa melihat. Mata bisa melihat dibantu karena adanya cahaya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita punya mata harus digunakan baik-baik untuk yang melihat yang baik-baik ya. Jangan melihat yang jelek-jelek ya. Contohnya seperti apa yang melihat yang jelek-jelek? Kalau mata kita yang sering kita lihat jelek-jelek, contohnya seperti nonton film porno, film dewasa, itu jelek-jelek. Maka mata ini akan digunakan nonton yang jelek-jelek seperti itu ya. Atau suka ngintip-ngintip orang mandi, atau suka ngintip-ngintip kan tubuh wanita lain seperti itu namanya mata melihat yang jelek-jelek ya. Jadi mata ini gunanya untuk melihat yang baik-baik itu yang bagaimana? Mata digunakan melihat yang baik-baik adalah kita melihat tulisan Al-Quran, membaca Al-Quran itu yang baik-baik. Terus jika kita melihat ya pokoknya sesuatu yang tidak menimbulkan dosa lah, itulah melihat yang baik-baik. Nah, sekarang kita akan membahas ke telinga. Telinga ini gunanya untuk mendengar. Mendengar tuh, ya mendengar yang baik-baik, jangan yang tidak baik-baik. Contohnya mendengar yang baik-baik itu ya seperti apa? Kita mendengarkan bacaan Al-Quran, itu baik-baik. Mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan nasihat orang tua, nasihat para ulama, para kiai, para habib, itu mendengarkan yang baik-baik, mendengarkan ceramah, seperti itu ya. Jadi telinga ini jangan disalahgunakan untuk mendengarkan yang jelek-jelek. Jadi yang mendengarkan yang jelek-jelek itu ya seperti apa? Nah, telinga ini selalu mendengarkan yang jelek-jelek, itu selalu mendengarkan musik ya, musik di diskotik ya. Terus juga mendengarkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya ya, mendengarkan membicarakan keburukan orang lain yang sudah dia tahu terus dia dibicarakan, terkecuali kalau belum dibicarakan ya, seperti itu belum terjadi istilahnya perbuatannya ya, seperti itu. Nah, kita akan membahas ke mulut atau lidah ya. Mulut atau lidah ini gunanya untuk berbicara, tetapi haruslah berbicara yang baik-baik ya, jangan yang berbicara yang tidak baik. Berbicara baik-baik itu yang seperti apa? Nah, kalau berbicara baik-baik itu kita berbicara tidak menyinggung perasaan orang lain ya. Ketika kita berbicara lemah lembutlah kepada orang lain ya. Jangan menyinggung perasaan orang lain. Apabila kita berbicara keras, keras tetapi jangan menyinggung ya. Kalau memang sudah wataknya keras, bicaranya keras kan dengan seperti itu boleh, gak masalah. Akan tetapi jangan menyinggung perasaan orang lain seperti itu ya. Jangan menghina, merendahkan orang lain seperti itu. Itu berbicara yang jelek-jelek ya, seperti itu ya. Dan juga mulut dan lidah ini suka memfitnah orang lain yang tidak bersalah ya. Ini adalah mulut dan lidah berbicara tidak baik-baik ya, suka berbohong, memfitnah orang lain ya. Inilah. Jadi kalau kita punya mulut, punya lidah ya, berbicaralah yang baik-baik ya, seperti itu. Berbicara, berkata jujur, amanah ya, sopan santun kepada orang tua maupun yang lebih muda ya, seperti itu. Nah, saya akan membahas tentang tangan ya. Tangan ini juga bisa melakukan ya perbuatan baik dan juga bisa melakukan perbuatan jahat. Contoh ya,
tangan ini bisa melakukan perbuatan baik adalah kita dengan bekerja, cari nafkah ya, dengan cara berdagang, entah jadi kuli, ayo kita bekerja itu gunakan kita baik-baik. Akan tetapi tangan kita ini juga bisa untuk melakukan kejahatan ya. Contohnya yang bagaimana tangan yang melakukan kejahatan? Nah, tangan ini kadang-kadang disalahgunakan untuk menampar orang kan, untuk memukul orang ya. Seperti itu, ini adalah tangan yang jahat. Orang nggak salah kalau ditampar, dipukul kan seperti itu. Hanya gara-gara masalah sepele seperti itu ya. Ini tangan digunakan untuk kejahatan, tidak boleh ya. Apalagi tangan digunakan untuk membegal orang atau menjamret, mencopet ya. Itu tangan ini digunakan untuk kejahatan, tidak boleh ya. Jadi tangan kita itu harus dijaga dan digunakan untuk yang hal-hal yang baik-baik saja ya. Seperti contohnya begini, kalau kita punya tangan digunakan hal-hal yang baik, kita bersedekah, memberikan orang uang atau makanan ya, atau infak ke masjid atau ke musola seperti itu ya, banyak memberi. Nah ini namanya tangan untuk digunakan untuk berbuat kebaikannya seperti itu ya. Nah setelah tangan saya akan membahas tentang kaki ya. Kaki ini harus digunakan dengan baik-baik, jangan disalahgunakan ya. Kaki digunakan yang baik-baik itu yang bagaimana? Seperti kita mau sholat ke masjid atau ke musola, itu kaki itu digunakan ke yang baik-baik ya. Jangan kaki ini digunakan untuk berbuat dosa, seperti datang ke tempat pelacuran, datang ke tempat diskotik, datang ke tempat lagi tempat perjudian. Nah seperti itu. Ini namanya kaki digunakan untuk kejahatan ya, seperti itu ya. Nah ada lagi, yaitu tentang otak. Otak dan hati ya. Otak dan hati itu kita harus juga digunakan untuk kebaikan, jangan digunakan untuk kejahatan ya. Jadi otak kita itu digunakan yang baik-baik itu yang seperti apa? Nah, otak digunakan yang baik-baik itu kita harus berpikir yang baik-baik, berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada semua orang. Nah ini perbuatan baik. Akan tetapi otak jangan digunakan, disalahgunakan berbuat kejahatan. Seperti otak ini berpikir, bagaimana saya bisa mendapatkan uang banyak dengan cara yang singkat, yaitu melalui pesugihan, melalui judi online, melalui main slot segala macam kan. Otak ini berpikir, tetapi berpikir untuk kejahatan. Begitu juga dengan hati ya. Hati ini digunakan juga untuk berbuat kebaikan, jangan disalahgunakan hati ini ya. Hati ini apa namanya, bisa namanya merasakan tuh yang bagaimana. Contohnya begini, contohnya saya pedagang ya. Dulu saya pedagang yang namanya mempunyai sifat iri dengki ya. Sifat iri dengki itu seperti apa? Jadi ketika kita berdagang, kita jualannya sepi, orang lain ramai, terus kita ada rasa sakit hati. Akan tetapi rasa sakit hati saya dipendam. Saya tidak mau menyakiti orang lain, saya hanya dipendam rasa sakit hati ini. Akan tetapi punya penyakit sakit hati itu sangat tidak enak sekali. Hampir tiap detik, tiap hari kita akan merasakan sakit hati. Makanya kalau kita punya hati, gunakanlah yang baik-baik ya. Seperti apa contohnya yang baik-baik? Kita sesama pedagang itu harus saling menghargai, saling menghormati, saling membantu. Gak udah rasa sifat iri, dengki. Mau pedagang itu rame, mau pedagang kita sepi, sama saja. Kita sama-sama dagang, kita sama-sama cari nafkah untuk anak istri kita, seperti itu ya. Jadi hati kita ini janganlah ada sifat iri dengki ya. Karena sifat iri dengki, obat sakit hati ini tidak ada obatnya, maupun dari klinik maupun dari dokter tidak ada obatnya ya. Obatnya adalah sakit hati adalah kita harus pasrah kepada Allah, apapun yang menjadi keputusan Allah kita terima, kita ikhlas. Nah inilah obatnya, seperti itu ya. Nah ada juga organ tubuh selain selain mata, hidung, mulut, telinga, tangan, kaki, ada juga tubuh harus pantat, lubang tubuh kita harus digunakan yang baik-baik ya, seperti itu. Jadi contohnya yang baik-baik itu yang bagaimana?
Kalau kita kan punya pantat tuh, punya lubang dubur, kita harus digunakan yang baik-baik. Yang baik-baiknya bagaimana? Apabila kalau kita kentut, mohon untuk kentutlah di ruangan yang tersembunyi, tertutup. Jangan di depan umum Anda kentutnya, gitu. Jadi caranya bagaimana kita untuk apa namanya, untuk memberi contoh pantat lubang dubur kita yang baik itu. Jadi kalau kita kentut itu di ruangan sendiri atau tidak ada orang sama sekali. Jadi kentut ini juga bisa menyebabkan perbuatan yang tidak baik ya, seperti kentut di depan umum banyak orang ya, seperti itu. Di apa namanya, apalagi kentut di tempat orang makan, yaitu nggak baik dan nggak sopan ya, seperti itu ya. Kecuali kalau apabila Anda memang kebablasan tidak menahan kentut dan Anda memohon maaf, meminta maaf kepada yang Anda kentutin itu ya, maaf kelepasan kentut saya nggak bisa ditahan ya, apa boleh buat seperti itu ya. Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.